bukan hanya saat orang itu sudah melakukan aksi teror baru kemudian dia hadir di situ. Ya. Nah, itulah salah. Itu polisi India namanya. Nah, tugas dia adalah melakukan pencegahan sejak dini. Makanya gini, kan misalnya perkara Al Zaitun, memang Densus 88 sudah harus hadir di situ. Jadi harus ini. Nah, selesai badan setelah sedikit. Tapi kalau kayak begitu hidup, ya bang ya. Sampai itu dapat siram. Iya kan? Dapat siram ya. Karena berisik gitu. Ya teman-teman, ketemu lagi di Walang Bacarita. Dan beta Bung Rey lagi duduk sama Mas Ahmad, Kena Kumis dan Alhams. Jadi ketong hari ini mau dengar cerita dulu soal bagaimana caranya orang lagi ngonten tapi disiram pakai air oleh orang apa, petugas penyiram tanaman di DKI itu. Bapak cerita dulu kisah itu, karena kisah itu hanya sekali di seumur hidup itu. Sejarah ya. Sejarah. Jadi bagaimana caranya bisa itu loh, dan ambil video konten soal apa? Begitu. Dan sambil minum saja dulu. Iya. So minum tadi. Oh begitu. Maksudnya jadi jadi tadi pagi. Jadi Tahu kalau di mas, saya ada kesedekah. kasusnya pagi tadi kan. Nah, jadi kebiasaan saya itu kalau mau konten itu di pagi hari. Jadi dari mulai jam 7 sampai jam 9 masih fresh ya. Jadi pokoknya di jam itu harus konten gitu. harus Wajib itu pagi-pagi. Kalau lewat dari situ biasanya saya lebih memilih buat hal yang lain gitu. Jadi karena waktunya nuansanya karena masih fresh gitu kan. Nah, kebetulan tadi pagi itu ada yang ini apa namanya, penyiram tanaman yang taman-taman itu. Jadi pas kayak pohon kayak begini, belakang kayak begini. Nah, mereka di belakang. Jadi apa ceritanya? Nontonnya di pinggir jalan apa mana? Bukan di taman. Di taman. Nah, tapi itu kan betul. Nah, cuman mobilnya begitu. Jadi siramnya itu terpakai lihat. Maksudnya ini apa bahasanya? Sudah. Gitu. Akan gado-gado. Jadi ini terpakai lihat. Pas lagi bicara itu pas terakhir itu. Pas sudah masuk kurang lebih udah belasan menit tadi ya. Nah, pas ngonten begini dia siram dari belakang. Waduh, bahasa ini muncul dia, nggak apa-apa bang, kita nyiram di sini aja nih. Apa nggak apa-apa di sini aja? Iya, biasa aja apanya, pala lo, saya udah basah ini. Jadinya batal, buat baru lagi. Tadinya pikir kalau mau ganti baju kerja 2 kali. Bisa jadi kalau ganti baju itu menjadi sebab saya tidak lagi ngonten gitu. Bisa udah malas. Jadi dilanjutkan saja dengan basah-basahan tadi ya. Kasusnya masih tetap sama, Al Zaitun, Pak. Ngonten soalnya. Kenapa Zaitun? Kenapa? Saya kira karena memang Al Zaitun itu adalah satu perkara yang harus membutuhkan keseriusan pemerintah dalam penyelesaiannya gitu. Nah, karena memang sampai hari ini dari sejak pertama ya, memang perkara Al Zaitun ini bukan hanya muncul pada saat tahun 2023, bukan. Tapi perkara Al Zaitun ini sudah sejak tahun 2000-an. Nah, tahun 2002 itu melalui MUI Jawa Barat itu sudah memberikan rekomendasi tentang penyimpangan-penyimpangan yang terjadi di dalam pondok pesantren Al Zaitun itu sendiri. Nah, Panji Gumilang itu sudah dilaporkan sejak waktu itu tentang bagaimana paham dia yang radikal ini, ya penyimpangan-penyimpangan yang kemudian pelihara di dalam Al Zaitun itu. Nah, sampai sejauh ini itu belum mendapatkan penyelesaian yang tegas ya gitu dari pihak pemerintah. Baik itu adalah yang pertama adalah Kementerian Agama itu belum sama sekali. Belum. Padahal ini perkara serius, perkara penyimpangan radikalisme. Kan akhir-akhir ini kan negara ini kan cukup begitu serius menangani perkara masalah radikalisme kan. Misalnya ada dugaan oknum-oknum tertentu, misalnya ada salah satu ustadz di MUI gitu kan yang terindikasi terpapar paham radikalisme, lalu kemudian oleh Densus 88 tanpa pikir panjang lebar Pak,
langsung datang siapa Kiai Ukba itu kan, langsung datang ditangkap oleh Densus 88. Nah itu tanpa melakukan penyelidikan panjang dan pikir 2-3 kali oleh pihak pemerintah. Dalam konteks ini barangkali adalah diwakilkan oleh Densus 88, langsung main tangkap. Nah Al Zaitun dari sejak tahun 2000-an sampai sekarang, loh di mana pemerintah? Densus 88 di mana? Ya kan, Bro Martinus hukum gitu, di mana gitu. Nah maksudnya jadi ini patut dipertanyakan juga iya, kinerja Densus 88 dengan kasus tadi di MUI sama Al Zaitun. Iya masalahnya saya Beda kira ya? kalau iya Penanganannya kok jadi beda gitu ya? betul, dan beda sekali. Dan saya kira memang dalam konteks perkara Al Zaitun ini di sini tidak ada lagi asas equality before the law gitu. Jadi asas kesetaraan di dalam hukum itu tidak ditemukan. Nah inilah yang kemudian kita paksakan. Memang persoalan ini harus betul-betul didorong nih, ya kan? Paksakan, karena ini bukan hanya saja tentang soal masalah kekecewaan kita dengan Panji Gumilang, bukan. Yang kita bicarakan adalah tentang kelembagaan Al Zaitun yang di dalamnya itu adalah ribuan generasi Indonesia di dalam itu. Masa ya ribuan generasi Indonesia ini dibiarkan terpapar paham radikalisme kan? Masa ya dibiarkan otaknya yang fresh ini, yang kurang lebih kalau dibuat baik-baik itu bisa memikirkan tentang ratusan tahun kemerdekaan Indonesia kan gitu. Nah tapi masa iya dibiarkan begitu lalu otaknya dicuci oleh Panji Gumilang tentang paham radikalisme itu. Nah ini kan perkara yang tidak boleh kita biarkan terus. Kenapa dibilang radikal? Misalnya ada banyak penyimpangan inilah yang dikategorikan sebagai bagian daripada paham radikal kan begitu. Misalnya Al-Quran tidak dianggap merupakan bagian daripada kalam Allah, tetapi dia bilang ini adalah ucapan Rasulullah misalnya kan. Kan terlihat videonya tersebar luaskan. Makanya saya bilang jika perkara Al Zaitun ini dipandang dari perspektif hukum pidana, maka sebetulnya kita tidak harus butuh banyaknya data bukti gitu, karena sudah banyak bukti-bukti video yang disampaikan gitu yang melalui kanalnya Al Zaitun dan kemudian persaksian para ex Al Zaitun gitu, dalam circle NII katakanlah, itu kan sudah menjadi alat bukti untuk bisa diproses. Nah belum lagi soal masalah MUI yang memang melalui penelitian panjangnya, dan penelitian ini adalah ilmiah Pak, bisa dipertanggungjawabkan secara akademik. Bagaimana melihat kinerja Densus dengan berbagai kasus sebelumnya sama kasus ini? Apa yang perlu diingatkan ini kepada Densus ini? Nah, memang yang patut untuk diingatkan kepada Densus ini kan itu tadi, bahwa hukum yang kita anut itu adalah hukum yang tidak pernah membedakan oknum gitu. Hukum yang tidak pernah membedakan antara satu bangsa dengan bangsa lainnya dalam negara ini gitu. Yang satu orang adalah sama lain. Makanya saya bilang asas yang kurang lebihnya kalau kita pelajari dasar hukum itu kan yang paling pertama sekali kita dapat adalah soal masalah equality before the law. Siapapun dia, bukan anak hukum sekalipun dia tahu ini asas kan gitu. Asas tentang kesetaraan di dalam hukum itu gitu. Nah, inilah yang saya kira dalam konteks penyelesaian kasus Al Zaitun ini tidak ada asas ini di situ. Nah, Kementerian Agama katakanlah tidak ada gitu. Bahkan coba bayangkan saja ketika kemudian beberapa selain daripada kasus ini gitu ya. Ada satu saja katakanlah, misalnya tadi ada oknum di dalam MUI yang kemudian ada indikasi paham radikalisme itu begitu ditangkap Densus 88, heboh negara ini luar biasa. Pemerintah menyikapinya dengan tegas sekali gitu. Padahal itu cuma satu orang saja yang tidak merugikan banyak orang gitu ya. Bahkan tidak. Dan kalau kebijakannya di MUI ya, itu pun nggak terlalu pengaruh juga. Iya, dan itu tadi. Dan belum tentu kan mempengaruhi semua para ulama di dalam MUI itu kan. Nah, tetapi tidak sedikit dari mereka kemudian yang kemudian pro soal masalah penegakan ini bilang kalau bisa bubarkan MUI kan gila gitu. Cuman satu oknum saja dan itu belum tentu pembuktiannya seperti apa kan sampai sejauh ini kan kita belum tahu tentang bagaimana pembuktiannya. Paling cuman dibilang buktinya adalah bukunya yang agak radikal, bukunya penulis karya ini orang-orang yang dianggap radikal gitu. Padahal dalam konteks sains itu kan tidak jadi soal kan untuk dikonsumsi. Misalnya hari ini kan banyak kan bisa dipastikan hari ini masih banyak orang baca buku Marxis gitu kan. Lenin masih banyak gitu. Kenapa itu orang-orang juga tidak ditangkap ketika kemudian menggunakan alat bukti buku, ya kan? Nah, tapi kan masih banyak gitu.
Nah, ini satu hal yang kita sayangkan dalam konteks penegakan hukum ini di Republik ini. Nah, inilah yang ingin kita tekankan. Saya dalam beberapa kesempatan selalu menyampaikan bahwa hukum itu jangan dijauhkan dari soal masalah moralnya, Pak. Nah, karena kalau hukum itu dipisahkan dari moral, nah itu bakalan kacau. Supremasi hukum itu tidak bakalan pernah tegak. Karena moral itulah yang akan nantinya bicara tentang keadilan, ya kan? Semangatnya datang dari situ ya. Iya, memang dari situ. Jadi jangan dijauhkan hukum itu dengan moral. Nah, apalagi penegak hukumnya itu nggak punya moral, itu cilaka tuh. Gitu dia. Gitu kira-kira. Nah, lalu akhirnya buatlah konten itu tiba-tiba. Ya, sebuat itu tadi. Nah, yang tadi itu kan karena memang bukan cuma saja waktu tadi ya, bukan kalau dilihat dalam kanal itu ada beberapa kali kita sampaikan soal masalah perkara Al Zaitun. Tadi kita mengkritisi perkara ini dan juga memberi solusi. Saya menyampaikan secara tegas bahwa perkara Al Zaitun ini harus betul-betul diselesaikan gitu. Ya kan, diselesaikannya dengan siapa? Dengan apa? Dengan ditangkapnya Panji Gumilang, dengan oknum-oknum yang juga pro terhadap Panji Gumilang, oknum-oknum yang juga ikut terlibat dalam memberikan faham radikalisme ini kepada para santri yang ada. Nah, tetapi saya menyayangkan ketika kemudian kita mendorong agar Al Zaitun ini ditutup. Nah, saya justru kemudian berada pada ruang yang berbeda. Saya justru kemudian mendorong Al Zaitun tetap ada. Santri-santri ini kan kalau misalnya ditutup, Pak, ini santri cara penyelamatan atas santri ini gimana coba? Ini bukan cuma satu orang, Pak. Ribuan orang di dalam ini. Nah, cara penyelamatannya gimana? Kan kalau ditutup kan semuanya pada jadi korban semua kan? Nah, maka tetap dipertahankan Panji Gumilang dan para oknum-oknumnya itu, ditangkap. Kelompoknya itu ditangkap. Diselesaikan, lalu kepada siapa? Caranya bagaimana untuk Al Zaitun ini dan para santri ini diselesaikan dan dibersihkan paham radikalisme mereka? Ya adalah dengan kasih pengelolaannya, hak pengelolaan Al Zaitun ini kepada negara. Ya, dan negara melalui negara memberikannya kepada ulama yang punya pemahaman baik. Betul. Maka dalam kanal dalam konten tadi saya menyarankan yang paling layak, yang sejauh ini belum pernah terkontaminasi dengan politik adalah Ustadz Adi Hidayat. Nah, makanya saya menyarankan Ustadz Adi Hidayat adalah tepat ketika Al Zaitun ini diberikan kepada beliau. Dan saya pastikan insya Allah di tangan beliau itu dengan pemahaman agamanya yang baik, dengan pemahaman sejarahnya yang baik, dengan pemahamannya soal masalah pendidikan yang baik, ikut terlibat dalam urusan pendidikan kebangsaan ini baik, saya kira insya Allah itu semua bakalan diselesaikan. Dan soal masalah para santri yang terpapar paham radikalisme ini insya Allah bisa terselesaikan, ya kan? Tapi kalau misalnya dikasih kepada orang istana kayak misal Ali Mukhtar Ngabalin, ya saya kira itu ya ngaco juga itu. Akan hari saya bicara begini karena memang sejauh ini kan ngaco atau rawan? Ngaco. Karena sekarang itu kan Ali Mukhtar Ngabalin ini kan pro-proan sama si Panji Gumilang. Jadi seolah-olah dia mendukung Panji Gumilang. Jadi saya sampaikan di sini saja. Seolah-olah ada beberapa penyampaiannya yang itu seolah-olah terindikasi kemudian mendukung dan diduga itu mendukung Panji Gumilang. Dengan pertimbangan bahwa di dalam Al Zaitun itu dia juga punya ponaan, Pak. Makanya saya bilang ini gila orang. Mukhtar Ngabalin ini gila, saya bilang. Semestinya dia menggunakan ponaannya ini untuk bisa berbisik kepada Pak Presiden, Pak. Itu di dalam Al Zaitun itu ponaan saya juga. Ini hasil ilmiah dari MUI mengatakan bahwa ada paham radikalisme di dalam. Ini masa anak-anak ini mau dikasih paham radikalisme model seperti itu, ya kan? Gak boleh, Pak. Dan ponaan-ponaan saya ini punya kawan-kawan, ya kan? Dan bukan hanya saja mereka dan kawan-kawannya, tetapi tentang ribuan anak-anak yang di dalam ini, dan mereka itu adalah generasi bangsa ini. Gitu. Nah, saya bilang bisiklah kepada Pak Presiden mumpung bersama dalam satu kantor di istana kan, gitu. Bisiklah Pak Presiden, maksudnya cobalah nih. Serius ini masalah perkara harus kita selesaikan. Jika tidak, maka hari ini hanya satu Panji Gumilang, tapi 5 sampai 10 beberapa tahun ke depan yang akan lahir adalah banyak generasi Panji Gumilang. Itulah konten itu muncul. Itu dia. Disiram. Sampai disiram itu. Saya sendiri jalan ke sini.
barengan. Oh. Ada sama Bapak. Oh, Kena, iya. Nah, ini tuh. Kena ya. Kalau Kena ini Antua ini kan kalau dipandang dari sisi kiri begini kan mirip-miripan ulama, Pak. Itu yang lupa handphone itu yang lalu Pak Hams, ini kan tadi ada singgung soal Densus. Apa pesannya kepada Pak Densus 88 di bawah pimpinan siapa hukum ya? Martinus Hukum. Martinus Hukum. Jenderal Martinus Hukum ya. Pesan ya. Perlu diberikan pesan karena bicara soal radikalisme atau gerakan-gerakan di luar dianggap menyimpang di Republik ini, menyimpang dari negara ini atau dari budaya-budaya, dari 5 agama itu, dari Pancasila dan lain-lain ya. Tugas berat beliau. Ya. Pak Martinus Hukum ini kan adalah pimpinan daripada Densus 88 kan. Lembaga yang dari Polri yang mengatasi perkara khusus gitu kan. Makanya lex spesialis dia kan. Maka tugas dia adalah mengatur hal-hal yang khusus, spesialis kan gitu. Khususnya dia itu adalah soal masalah terorisme itu. Maka bukan hanya saat orang itu sudah melakukan aksi teror baru kemudian dia hadir di situ. Ya, Nah, itulah salah. itu polisi India namanya. Tugas dia adalah melakukan pencegahan sejak dini. Makanya gini, kan misalnya perkara Al Zaitun, memang Densus 88 sudah harus hadir di situ. Jangan sampai kemudian ada indikasi memberikan backupan katakanlah gitu. Nah, maka oleh kepada Densus 88 ini saya cuma hanya bisa memberi saran ya, kalau misalnya tadi diminta bahwa dalam konteks penegakan hukum janganlah memilah-milah. Bahwa dia ini adalah orang yang pro terhadap pemerintah, orang ini adalah yang tidak pro dengan pemerintah. Saya kira dalam konteks penegakan hukum tidak pernah mengenal pro dan kontra, Pak. Ya kan? Karena dalam soal masalah penegakan hukum yang kita bicarakan adalah tentang supremasi hukum. Kita bicara tentang keadilan hukum itu. Maka ketika kemudian dalam konteks penegakannya masih ada milah-milah seperti ini, maka berarti kita tidak bicara dalam tataran keadilan hukum. Ya kan? Karena kita dalam konteks bicaranya, dalam konteks lafalnya itu adalah bicara tentang keadilan, tapi pada prakteknya kita masih memposisikan dia adalah spesial dan memposisikan dia adalah musuh gitu. Nah, hukum tidak memberikan hal ruang-ruang seperti itu. Nah, oleh sebabnya saya kira Densus 88 melalui pimpinannya Martinus Hukum ini beliau paham soal masalah hal ini gitu. Nah, hanya saja kan ada juga orang yang paham, tahu, tapi kan pura-pura nggak tahu kan. Ya. Nah, makanya Ini masalah. Nah, jadi kita ngasih ingat di situ. Nah, ya melalui kanal ini mungkin bisa tersampaikan. Ya, kita berharap kan begitu. Ya. Karena memang kita dorong gitu, biar orang yang melakukan kesalahan, apalagi soal masalah paham radikalisme, Pak. Iya. Ini sesuatu yang amat sangat mengancam gitu. Makanya hadirnya Densus 88 adalah perlu untuk mengatasi persoalan-persoalan seperti ini. Gitu. Tinggal ya. Kena. Ini karena untuk merokok jadi kira beli ketemu perokok. jadi kalau soal itu aman. Jadi persoalan Panji bilang ini Aman. selesaikan. Iya. Saya Aman, masalah aman. itu persoalan Mesti aman. kena langsung. Oh, begitu. Jadi saya pamit dulu. Iya. Supaya Kena sebentar ya. kayak orang tua yang fumo itu saya. Oh, air dulu. Ini dengan orang tua yang putampai ini saya biar. Begitu. Jadi itu teman-teman, kira-kira cerita kita pada kesempatan ini itulah sedikit cerita aja ya. Semoga bermanfaat dan pesan tadi kepada Densus 88 itu sebagai catatan ya. Semoga bisa bantu menyelesaikan, jangan jadi polisi India lah ya. Jadilah polisi Indonesia yang betul-betul peduli, betul-betul paham, betul-betul gerak cepat. Begitu, untuk membantu masyarakat dan terpenting adalah membantu menyelamatkan generasi bangsa yang ada di Al Zaitun yang sudah berpuluh tahunan
terpapar ya gerakan paham-paham yang radikal itu. Oke, sampai ketemu di konten-konten selanjutnya. Why? Kan?